Wita, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penetapan terhadap ZN, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti update terbaru ya, perkembangan peradilan sesat di Indonesia, yang dimana kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat harus mengkritisi kinerja para pejabat-pejabat hukum, para penegak hukum yang lemot atau kerjanya nggak benar. Harus kita kritisi ya, supaya hukum bisa tegak lurus. Oke, sebelumnya saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita simak ya. Jadi 3 hakim yang disuap oleh keluarga Ronald Tanur ya, terpidana kasus pembinihan, yang dibebaskan karena ketiga hakim dan pejabat-pejabat pusat juga pengacaranya itu mendapat suap yang nilainya sangat fantastis ya. Jadi nama-nama hakim itu ya, untuk nama-nama hakim atau profilnya ya, satu itu namanya Eri Tuahdamane, salah satu hakim kasus Ronald Tanur yang ditangkap Kejaksaan Agung. Eri Tuahdamane ya, dia adalah ketua majelis hakim dalam tuduhan pembinihan oleh Ronald Tanur itu ya. Jadi Eri Tuahdamane ini lahir di Pematang Siantar 24 Juli 61 dan merupakan hakim pembina ketua madya di Pengadilan Negeri Surabaya untuk perkara kasus 1A khusus. Dan waktu ditangkap dan dibawa ke kantor Provos Kejaksaan Tinggi Pusat Jakarta, ketiga hakim ini sempat kejang-kejang dan dicek tuh jantung, ginjal, encok, asam urat, darah tinggi, tensi, diabetes itu naik semua ya. Tapi untung saja langsung ditangani oleh pihak medis, jadi nyawanya masih bisa tertolong. Cuma sekarang masih obat jalan, dan semoga lekas sembuh dan panjang umur ya. Semoga umurnya bisa sampai 250 tahun sehingga bisa menjadi jinglot ya. Oke, selanjutnya hakim yang kedua itu namanya Mangapul ya. Mangapul itu hakim yang lahir di Labuan Batu pada tanggal 23 Juni 64 ya. Udah ujur-ujur semua nih, tapi masih seneng cari dosa, nggak mikir akhirat ya. Jadi dia merupakan hakim mediator dari Pengadilan Negeri Surabaya kelas 1A khusus dengan pangkat pembina utama madya golongan 4/D ya. Dia pernah menjadi pelaksana tugas Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tahun 2021. Jadi Mangapul mengawali pendidikan tingginya di Universitas HKBP Medan dan lulus pada tahun 89. Kemudian dia meneruskan jenjang S2 hukum ya di Universitas Pembangunan Pancabudi dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya yang ketiga ya, hakim yang paling muda ini namanya Heru Hanidyo, hakim Ronald Tanur yang ditangkap Kejaksaan Agung. Selanjutnya adalah dia lahir di Dompu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 2 Februari 79 ya, termasuk hakim masih muda. Saat ini siapa itu tadi namanya, Heri Pandityo, merupakan hakim ya dengan pangkat pembina utama madya golongan 4/C. Jadi ketiga hakim doyan duit, doyan suap ini yang tidak Pancasialis sejati ya. Akhirnya maksudnya dia itu ketiga hakim ini tidak mengenal Pancasila dan mengabaikan Pancasila dan bukan NKRI, tidak cinta terhadap NKRI dan sebagai pengkhianat rakyat ya. Karena
tidak berpegang teguh pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan 3 hakim ini ya waktu ditangkap itu sempat kejang-kejang dan harus ditangani medis secara khusus, jantung, ginjal, lencok, asam urat, darah tinggi, diabetes, penyakitnya komplikasi komplit. Semoga jangan koet dulu ya, sebelum dipecat dan dipidana ya. Semoga dipidana isdet atau seumur hidup. Karena Bapak Jokowi selama menjabat menjadi presiden pernah bilang, bagi koruptor akan dihukum isdet. Itu janji Pak Jokowi. Semoga diteruskan oleh Bapak kita yang terhormat, Pak Prabowo. Salam komando Pak Prabowo. Demikian, untuk lebih jelasnya lagi langsung aja kita simak ya. Twing. Bahwa permusukan jahat ini dilakukan yaitu untuk melakukan suap terkait dengan perkara tersebut di atas, yang saat ini sebagaimana kita lihat bersama dalam bab kasasi dan kemarin juga divonis. Ya, di mana saat itu Ronald Tanur dinyatakan bebas oleh pengadilan negeri dan kemudian melakukan kasasi yang kemarin sudah kita dengar bersama putusannya. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, ini dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZR. Namun karena jumlahnya sangat banyak, ZR tidak mau menerima uang rupiah tersebut. Lalu ZR menyarankan uang tersebut agar ditukar dengan mata uang asing di salah satu money changer di Blok M, Jakarta Selatan. Setelah LR menukarkan uang rupiah dalam bentuk uang asing, lalu LR datang ke rumah ZR di Senayan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan kepada ZR dalam bentuk uang asing yang jumlahnya seperti saya katakan tadi, yaitu 5 miliar. Ini kalau dikonversi menjadi mata uang rupiah. Setelah itu uang tersebut disampaikan ZR, disimpan ZR di dalam brankas yang berada pada ruang kerja dalam rumah ZR. Selain perkara perubatan jahat untuk melakukan suap tersebut, saudara ZR pada saat menjabat sebagai Kapus Diklat tadi ya, saya katakan menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing, sebagaimana kita lihat di depan ini, yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah. Dan emas batangan
seberat 51 kg. Ini yang ada di depan. Jaksa penyidik pada Jampitsus pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 telah melakukan penggeledahan di rumah ZR yang berlokasi di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, dan penginapan ZR di Hotel Le Mardian, Bali. Jadi dua tempat itu tanggal 24 malam dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa barang sebagai berikut. Yang pertama, di rumah ZR di kawasan Senayan, Jakarta ditemukan uang dolar Singapura sebanyak 74.494.427 rupiah. Maaf, Singapura, dolar Singapura. Kemudian sebanyak 1.897.362 US dollar. Kemudian sebanyak 71.200 euro. Kemudian mata uang Hongkong 483.320 dan mata uang rupiah 5.725.075.000 rupiah. Jika dikonversi, sudah saya sampaikan tadi di depan, yaitu sekitar 912.303.740 rupiah. Kemudian yang logam mulia, kepingan 100 gram sebanyak 449 buah, dan logam mulia emas antam kepingan 100 gram 20 buah, sehingga total logam emas jenis antam seluruhnya berjumlah 46,9 kg. Untuk barang bukti selanjutnya yang juga ditemukan di rumah terdakwa adalah satu buah dompet warna pink, 12 keping emas logam mulia, satu keping emas logam mulia yang beratnya 50 kg, 50 gram, satu buah dompet pink garis yang berisikan 7 keping emas logam mulia antam masing-masing 100 gram, 3 keping emas logam mulia PT antam masing-masing 50 gram, satu dompet wanita berisi 1 keping emas logam mulia PT antam beratnya 1 kg, satu buah plastik warna abu-abu berisi 10 keping emas masing-masing 100 gram, 3 lembar sertifikat diamond